Dan apabila kita juga perhatikan, yakni amalia salafus soleh, kita akan jumpai bahwasanya mereka secara khusus menulis kitab tentang adab. Semisal Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad, kitab khusus yang menjelaskan tentang adab. Pun di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari membawakan di dalam kitab Zuhud war-Raqaiq, yang isi kitab Az-Zuhud dan Raqaiq itu terkait dengan adab-adab seorang muslim. Ini menunjukkan kepada kita betapa para ulama dari kalangan salafus soleh dan a'imatuddin sangat perhatian terhadap adab. Memandang bahwasanya adab termaksud bagian dari agama. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menganggap adab adalah akidah itu sendiri. Yang kedua, pendahuluan yang kedua. Ketika seseorang berbicara tentang adab, maka adalah pembicaraan yang sangat luas. Bukan hanya adab dia kepada manusia yang lain. Karena sesungguhnya adab pun ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang paling utama yakni kedua orang tua dan kemudian yang sesudahnya. Jadi ketika seseorang berbicara tentang adab, maka pembicara Allah di sana adalah manusia. Makhluk Allah di sana adalah diri sendiri. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana hewan, tumbuhan. Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala termaksud bumi, air, udara, ataupun yang selainnya. Maka sungguh salah kalau kemudian ketika seseorang berbicara tentang adab, dia hanya batasi adab kepada sesama makhluk, manusia. Padahal di sana ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada Rasulullah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita baca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait surat Al-Hujurat ayat yang pertama ini, maka Syekh menjelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang wajibnya beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Dan jangan mendahulukan mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dibanding siapapun juga. Begitu juga adab kepada manusia, dan manusia yang paling tinggi adalah kedua orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara adab kepadanya dengan cara mentauhidkannya, dan adab kepada kedua orang tua dengan cara berbakti kepada keduanya. Wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian beribadah kepadanya semata-mata. Wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Adapun kepada kedua orang tua, maka kalian seharusnya berbuat yang sebaik-baiknya. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kepada orang tua. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang muslim beradab kepada dirinya sendiri. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan lisan Rasulnya menegur sebagian sahabat, di mana Rasul mengatakan sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu.
adab kepada diri sendiri. Ada seorang sahabat yang kemudian menyibukkan diri dengan ibadah. Sampai kemudian lupa untuk mengerjakan yang lain, apalagi beristirahat. Hal ini kemudian ditegur oleh Rasulullah. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya dirimu memiliki hak. Begitu juga adab kepada hewan, tumbuhan, bumi, dan yang lainnya. Dan termaksud di antara bagian adab adalah adab bergaul, bersahabat bersama kaum muslimin. Inilah yang insyaallah ta'ala akan kita daurahkan selama 2 hari di 5 sesi. Insyaallah ta'ala. Kemudian pendahuluan yang ketiga, sandaran adab sudah barang tentu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sandaran dari adab adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang disebut baik, beradab mulia, berakhlakul karimah, apa yang disifati dengan baik, adabnya, bagus akhlaknya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya, itulah adab yang sempurna, adab seorang muslim. Tetapi terkadang kita jumpai di dalam kitab-kitab adab, seperti kitab yang akan kita baca ini, terkadang penulis, penyusun buku, memasukkan hadis-hadis dhaif. Penyusun buku memasukkan hadis-hadis dhaif di dalamnya. Contoh buku yang akan kita bahas ini, ada hadis-hadis dhaif di dalamnya. Contoh buku Tazkiratus Sami yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Di dalamnya terdapat hadis-hadis dhaif. Contoh semisal kitab Ta'lim Muta'allim. Di dalamnya pun ada hadis-hadis dhaif. Kalau datang suatu pertanyaan, mengapa para ulama ketika menjelaskan tentang adab membawakan riwayat-riwayat lemah, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini dibangun di atas 2 alasan. Alasan yang pertama, mereka berpendapat akan kebolehan beramal dengan hadis lemah di dalam bab khususnya keutamaan amal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang masyhur yang dihikayatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi menghikayatkan dari sekian banyak ulama akan kebolehan, ya, kebolehan beramal dengan hadis lemah. Sudah barang tentu di sana ada syaratnya, khususnya di dalam bab keutamaan amal. Dan adab termaksud di antara bentuk keutamaan amal itu sendiri. Ini alasan yang pertama. Alasan mereka yang kedua, ketika mereka mempergunakan hadis-hadis lemah di dalam masalah adab, mereka memandang bahwasanya hadis-hadis lemah tersebut selaras atau minimal tidak ada pertentangan dengan nafas syariat Islam. Yakni selaras atau minimal tidak adanya pertentangan dengan nafas syariat Islam. Yakni syariat Islam secara umum mengisyaratkannya, kemudian di sana muncul ada hadis-hadis lemah yang berbicara di dalamnya. Nanti kita akan jumpai di dalam buku ini, saya tidak berikan contoh apa itu. Nanti kita
membaca buku ini kita akan jumpai model yang kedua ini. Hadis lemah di dalam bab adab. Ketika kemudian sandaran adab adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka di sana terkadang para ulama pun menyebutkan sandaran adab yang ketiga, yakni urf, kebiasaan yang berlaku pada kaum muslimin, kebiasaan baik yang berlaku pada kaum muslimin. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya urf, yakni kebiasaan baik pada kaum muslimin, itu diperkenankan dijadikan sebagai dalil apabila kemudian dia terpenuhi syaratnya. Yang pertama, urf atau kebiasaan tersebut berlaku umum. Bukan hanya berlaku pada satu komunitas kecil saja, semisal keluarga. Urf itu berlaku umum. Bukan hanya berlaku pada satu komunitas kecil seperti keluarga saja. Dan yang kedua, urf tersebut tidak boleh melanggar syariat. Urf tersebut tidak boleh melanggar syariat. Dan yang ketiga, urf tersebut telah berlaku, bukan baru atau hendak direncanakan. Urf atau kebiasaan boleh kemudian dijadikan sebagai salah satu patokan khususnya di dalam bab adab apabila kemudian terpenuhi 3 syarat tadi. Makanya apabila seseorang muslim mempelajari kaidah fikih, mereka akan menjumpai di antara kaidah fikih yang besar adalah al-adatul muhakamah. Adat atau urf itu bisa menjadi suatu hukum. 3 hal ini adalah hal yang sangat penting sebelum kita membahas kitab ini secara lebih terperinci. Buku yang ada di hadapan antum ditulis oleh Imam Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir, sebagaimana bisa dilihat di dalam sampul buku tersebut, tahun 904 Hijriah. Dan wafat tahun 984 Hijriah. Yakni beliau hidup kurang lebih sekitar 80 tahun. Imam Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi Ad-Dimashqi, orang Damaskus. Kunyah beliau Abul Barakat, sebagaimana nampak di dalam sampul Abul Barakat. Sedangkan Badruddin adalah gelar yang diberikan oleh ulama-ulama pada zamannya kepada beliau. Beliau adalah seorang faqih, alim, bermazhab Syafi'i, mahir dalam ilmu usul, tafsir, dan hadis. Ya, beliau mahir dalam ilmu usul fikih maksudnya, tafsir, dan hadis. Beliau dilahirkan di kota Damaskus tahun 904 Hijriah. Ya. Beliau adalah seseorang yang menjaga kemuliaan diri, dermawan. Pada usia sekitar 40 tahun,
Beliau menyibukkan diri di majelis ilmu. Memiliki banyak karya tulis. Di antara karya tulis beliau berjudul Al-Muru'ah fil Miza'ah. Al-Muru'ah fil Miza'ah, yakni adab di dalam bercanda atau bergurau. Beliau wafat tahun 984 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Syekh Arslan, timur Damaskus. Beliau menyusun banyak kitab. Ya, beliau menyusun banyak kitab. Tetapi mungkin kitab beliau yang paling masyhur adalah Adabul Isyrah wa Dzikrus Suhbah. Kitab yang insyaallah taala akan kita bahas di dalam daurah ini. Ini sedikit dari biografi beliau. Kita mulai halaman yang ke-11. Thariqah saya di dalam menjelaskan kitab ini. Karena antum bisa lihat ya, kitab ini kurang lebih terdiri dari 100 halaman. Sudah barang tentu 100 halaman ini tidak akan mungkin bisa kita selesaikan apabila kita baca kata per katanya. Betul? 100 halaman ini tidak akan mungkin bisa kita selesaikan kalau kita baca kata per katanya. Maka cara saya di dalam menerangkan kitab ini adalah meringkas. Menerangkan secara ringkas. Dan nanti kalau kemudian datang suatu pertanyaan, ini kitab di dalam bahasa Arab, lalu bagaimana cara saya memahaminya? Maka saya akan bacakan kitab ini. Saya akan isyaratkan di halaman sekian, paragraf sekian. Dan kemudian akan saya terjemahkan. Maka menjadi tuntutan atas antum menghadirkan konsentrasi. Saya akan bacakan, sebelum saya bacakan akan saya isyaratkan halaman sekian, paragraf sekian. Atau halaman sekian, baris dari atas baris kesekian. Maka menjadi tuntutan atas antum adalah untuk menghadirkan konsentrasi dan mencatat apa yang kemudian kita jelaskan. Halaman yang ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan i'lam. Paragraf kedua, i'lam ayuhal akh salihul aslahullahu sya'nana. I'lam, ketahuilah wahai saudaraku yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan Anda. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan Anda dan keadaan kita semua. Sesungguhnya saya ingin menjelaskan wa anna mubayyinu minha mayyadulul akil alal akhlaqil mu'minina wa adabis solihin. Wa ana mubayyin, dan saya akan menjelaskan apa yang beliau hendak jelaskan, ya. Apa yang hendak beliau jelaskan? Yang hendak beliau jelaskan adalah apa yang bermanfaat bagi seseorang al-akil yang berakal, ala akhlaqil mu'minina wa adabis solihin. Dan saya akan menjelaskan tidak banyak, sedikit, ya, apa yang bermanfaat bagi orang yang berakal atas akhlak kaum mukminin dan adab-adab orang-orang saleh. Kenapa ini beliau kerjakan? Beliau mengatakan, walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena sesungguhnya kita, yakni kaum muslimin, itu sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahihim kama salil jasadi izastaska minhu uddun tada'a sa'uru bil humam wassahri. Halaman ke-11 menuju halaman ke-12. Masih bisa diikuti? Permisalan kasih sayang orang-orang yang beriman dan rasa peduli mereka kepada sesama kama salil jasadi, seperti satu jasad. Jadi permisalan orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, dan rasa peduli mereka, rasa care mereka, iya, kepada sesama kaum muslimin, itu seperti satu jasad. Kama salil jasadi, seperti satu jasad. Ya, yakni apa? Jika salah satu anggota tubuh itu terserang penyakit, semisal humma, demam, maka akan terasa sakit tersebut pada seluruh anggota tubuh yang lain. Apabila ada satu anggota tubuh yang terserang penyakit, demam, panas, maka rasanya bukan hanya pada anggota tubuh itu saja, tetapi akan terasa pada seluruh anggota tubuh. Sehingga dia tidak bisa tidur, tidak enak makan. Ini permisalan kaum muslimin. Iya. Ini hadis sahih. Sayangnya buku yang kita pegang ini, buku saya dan buku yang antum pegang, dia tidak disebutkan hadis itu riwayat siapa. Lihat itu. Ada catatan kaki satu, betul? Wafi riwayati. Tidak disebutkan ini riwayat siapa hadis ini, betul? Tidak ada ya? Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antum tambahkan ke keterangan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu juga yang mesti kita berikan catatan. Karena yang sempurna pujian kepada Rasulullah bukan hanya alaihi salam, tetapi salawat serta salam. Alaihi salatu wassalam. Atau sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan marsusi yasudu ba'duhu ba'dan. Muslim yang satu, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka mukmin itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada saudaranya yang lemah, jangan tambah dilemahkan. Kalau ada saudaranya yang kemudian sedang futur, jangan ditambah-tambah rasa futurnya. Kalau ada saudaranya yang sedang bersedih, jangan ditambah-tambah rasa sedihnya. Kalau ada saudaranya yang sedang gelisah, jangan ditambah-tambah rasa gelisahnya. Tetapi seorang muslim dengan muslim yang lain, yasudu ba'duhu ba'dan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah takdirkan kita secara syar'i dan kauni menjadi seorang muslim. Muslim secara jasad dan insyaallah ta'ala muslim serta mukmin secara ruh. Sedangkan ruh kaum muslimin, kaum mukminin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadatun. Ruh itu bagaikan pasukan-pasukan. Baris ketiga dari halaman yang ke-12. Yang saya punya usul, antum lebih bagus. Ini usul saya ya. Terjemahannya langsung tulis ini aja. Betul ya? Kalau ditulis di buku nanti apa?
Ini terjemahan ini untuk halaman berapa gitu kan? Bingung lagi. Iya. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu bagaikan pasukan-pasukan. Yakni ruh kaum muslimin. Begitu? Maka dia akan condong kepada kaum muslimin yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, mata'arrafa minha ta'lafa, wa matanaqqara minha talafa. Ruh itu bagaikan pasukan-pasukan yang dia akan bergabung satu dengan yang lain. Maka ruh yang saling mengenal akan berkumpul, dan ruh yang tidak saling mengenal ikhtalafa, akan berpisah. Jadi ruh itu bagaikan pasukan yang saling mengenal satu dengan yang lain. Yang saling memiliki kecondongan satu dengan yang lain. Yakni apa? Apabila kemudian ruh seseorang muslim, ya, dia condong kepada ruh seseorang muslim yang lain, mereka akan berkumpul. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya tempat itu hanya sarana media berkumpul. Ini kalimat yang bagus sekali yang saya pernah dengar yang pernah saya baca dari ucapan Imam Ibnul Jauzi. Tempat itu hanya sarana media berkumpul. Setelah sebelumnya ruh berkumpul. Maka jangan heran jemaah rahimani wa rahimakumullah, salafus soleh mereka berada di tempat yang sangat jauh. Satu di barat, satu di timur. Tetapi mereka saling mencintai. Karena keterikatan ruh itu tanpa batas dan tidak bisa dikekang dengan semata-mata tempat. Iya kan? Salafus soleh yang satu ada di timur, yang satu ada di barat. Terpisah jarak ribuan kilo, tetapi mereka saling mencintai. Bahkan terkadang mereka belum pernah berjumpa. Yang menakjubkan kadang-kadang mereka belum pernah berjumpa. Mereka belum pernah berjumpa sama sekali. Coba kalau kita baca biografi para ulama dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah berjumpa sama sekali, belum pernah ketemu. Tidak tahu wujudnya. Datang seseorang kepada Al-Imam Fudail ibnu Iyad. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tersebut, kamu dari mana? Basrah. Saya dengar di Basrah ada seseorang yang bernama Hasan bin Abil Hasan al-Basri. Betul. Sifatkan kepada saya seperti apa dia. Menunjukkan dia belum pernah berjumpa. Fudail bin Iyad dengan Hasan al-Basri belum pernah berjumpa. Sifatkan kepada saya siapa dia. Maka muridnya Imam Hasan al-Basri ini mensifatkan gurunya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Takjub Imam Fudail bin Iyad. Sambil kemudian mengatakan, bagaimana mungkin suatu kaum bisa tersesat ketika ada seseorang semisal Hasan al-Basri bersama mereka. Padahal belum pernah berjumpa. Belum pernah ketemu. Karena persatuan yang sesungguhnya adalah persatuan ruh. Di atas Islam, di atas iman. Lalu bagaimana kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang bersatu secara jasad, tetapi ruhnya centang perenang? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat mereka seakan-akan bersatu padu, tetapi hati mereka centang perenang. Betul? Maka pada hakikatnya persatuan adalah persatuan ruh. Bersatu di atas keislaman, keimanan. Di atas manhaj al-sunnah wal jamaah. Al-arwahu junudun mujannadah. Kemudian al-imam, kalau saya sebut al-imam maksudnya adalah Abul Barakat al-Ghazi. Kita sepakati seperti itu ya. Kalau saya sebut al-imam maka yang dimaksud adalah al-muallif, penulis buku ini. Beliau mengatakan, 6 baris dari atas. Ini kalimat bagus sekali.
Fa iza aradallahu bi abdi khairan. Ketemu yang saya baca? 6 baris dari atas halaman ke-12. Fa iza aradallahu bi abdin khairan wafaqahu muasyarati ahli sunnati wa salihil waddin wan nazahahu an sohbati ahlil ahwa'i wal bidai mukhalifin. Kalimat yang luar biasa. Apa kata beliau? Faiza aradallahu bi abdi khairan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, wafaqahul muasyirati ahli sunnati wassalahil din, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan hamba tersebut agar mudah dan mampu bergaul dengan seorang ahlus sunnah dan orang yang baik agamanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuntun hamba tersebut, arahkan hamba tersebut, ilhamkan kepada hamba tersebut. Boleh ya mempergunakan kata ilham buat manusia secara umum? Adapun para nabi dan rasul, wahyu. Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan, hasratkan, ilhamkan kepada hamba tersebut apa? Muasyarati ahli sunnati. Yakni dia dekat, bergaul, bersahabat, condong kepada ahlus sunnati wal jamaah. Dan orang-orang yang baik agamanya. Dan sebaliknya. Wa nazahahu an sohbatil ahlil ahwa'i wal bida' mukhalifin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia, bersihkan dia, hamba tersebut, dari apa? Kecenderungan bergaul dengan ahlul ahwa. Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Lafaz nazahahu itu jaga, bersihkan, sucikan. Allah Subhanahu wa taala akan jaga, bersihkan, sucikan hamba tersebut dari apa? An sohbati ahlil ahwa. Dari keinginan bergaul dengan ahlil ahwa. Wal bid'ah, dari ahlul bid'ah, al mukhalifin, orang-orang yang menyelisih sunnah. Karena kenapa jamaah? Karena Rasul kita mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Karena sesungguhnya Rasul kita bersabda, maaf ya, hadis tadi al-arwahu junudun mujanadah, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Lupa saya menyebutkan ya. Al-arwahu junudun mujanadah, hadis yang sebelumnya kita bacakan, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan hadisnya sahih. Kita lanjutkan. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu tergantung atau dinilai dari teman duduknya. Maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman. Ini hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Jadi seseorang itu tergantung, sangat terpengaruh oleh teman duduknya. Seseorang itu sangat tergantung, sangat terpengaruh oleh teman duduknya. Ya. Maka hendaklah kalian, kata Rasulullah, memperhatikan siapa teman yang akan kalian jadikan sebagai teman duduk. Ini hadis sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Maka Al-Imam mengatakan, ini bagus sekali nih. Ini apa? Syair. Halaman ke-12, baris yang paling bawah. Anil mar'i la tas'al wassal
Anil mar'i latas'al wasal an qorinihi. Fakulu qorinin bil muqarrani yaktadi. Tentang seseorang, jangan kalian tanyakan kepada dia siapa dia. Tetapi tanyakanlah kepada dia dengan siapa engkau berteman. Karena sesungguhnya seseorang akan memiliki kecenderungan seperti keadaan temannya. Anil mar'i latas'al wasal an qorinihi. Apabila engkau kenal seseorang, maka engkau jangan tanya tentang siapa dia kepada diri dia. Karena tabiat manusia kan biasanya menyembunyikan keburukannya ya. Siapa kamu? Bagaimana keadaan kamu? Dan semisalnya. Jangan tanya dia tentang diri dia. Tetapi hendaklah engkau cukupkan dengan bertanya wasal an qorinihi. Engkau dulu? Atau sekarang? Berteman dengan siapa? Karena kenapa? Fakulu qorinin bil muqarrani yaktadi. Karena sesungguhnya seseorang itu biasanya akan mencocoki, mengikuti temannya, sahabatnya. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Imam. Di mana beliau hendak mengisyaratkan kepada kita ya tentang apa? Berharganya seorang teman. Apalagi teman ini adalah seorang muslim. Apalagi teman yang seorang muslim ini adalah seorang ahlus sunnah. Berharganya seorang teman. Berharganya seorang sahabat. Apalagi sahabat ini seorang muslim. Apalagi sahabat yang muslim ini seorang ahlus sunnah. Beliau ingin mengisyaratkan itu pada hakikatnya. Makanya beliau mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan giring hamba tersebut. Arahkan hamba tersebut agar suka, senang berteman dengan ahlus sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga hamba tersebut. Hilangkan keinginan dari hati hamba tersebut serta kecondongan untuk bersahabat dengan pengikut hawa nafsu dan ahlul bid'ah serta orang-orang yang menyimpang. Maka kalau kemudian kita, saya, Anda memiliki seorang teman ahlus sunnah, ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alamat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atas diri kita. Begitu kan zahir ucapan al-Imam? Betul ya? Tetapi permasalahannya siapa hamba yang maksum? Menuntut tidak ada salah pada diri seorang muslim itu sesuatu yang mustahil. Yang maksum itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang per orangnya tidak lepas dari kesalahan. Al-maksum hanya milik Rasulullah. Maka beliau jelaskan, ini loh seorang teman, faidahnya, manfaatnya, berharganya seorang teman muslim ahlus sunnah. Berhubung kemudian seseorang muslim, teman, walaupun di ahlus sunnah, tidak akan mungkin kosong dari apa yang namanya aib. Maka jangan menjadikan kita yang melihat aib dia, kemudian meninggalkannya. Kan begitu. Maka ketika kita melihat aib saudara kita dan dia adalah seorang ahlus sunnah, harus seperti apa seharusnya kita? Kita tinggalkan, kita caci dia, kita berlepas diri dari dia, kita tidak peduli dia, kita berprasangka buruk kepada dia, atau seperti apa? Makanya kemudian Al-Imam menyebutkan adab-adab di dalam buku ini. Yang kalau antum hitung ada 99 adab. Berapa? 99. Kita mulai. Halaman yang ke-13. 14. Halaman yang ke-14.
Saya tidak, seperti saya katakan tadi, saya tidak baca kata per katanya ya. Ada 99. Terserah antum mau nulis 1, 2, 3 ya. Tapi kalau saya hitung ini ada 99. Ada 99 adab. Halaman yang ke-14. Yang ada di mana? Di dalam kurung itu. Husnul khuluq. Memiliki akhlak yang baik. Di atasnya beliau mengatakan famin adabil isyrah, dan di antara adab bergaul dalam kurung husnul khuluq, yakni apa? Memiliki akhlak yang baik. Kemudian Al-Imam mengatakan husnul khuluqi ma'al ikhwani wal aqrani wal ashabi. Hendaknya seseorang, kita maksudnya ini kita. Jadi ketika kita berbicara tentang adab kepada teman kita sesama muslim ahlu sunnah, ini kita. Jangan kita tuntut orang harus memiliki adab seperti ini. Harus saya katakan begitu ya? Hah? Jadi ketika misalnya teman antum misalnya tidak beradab, anggaplah teman antum tidak beradab seperti apa yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian antum bawa kitab ini sambil mengatakan kepada dia, "Akhi, antum kan sudah belajar tentang adab. Kenapa antum tidak beradab seperti yang dikatakan seperti ini?" Bukan seperti itu tujuan kita. Hah? Apa faedahnya antum belajar daurah 2 hari 2 malam? Hah? Masuk kuping kiri keluar kuping kanan? Antum tidak beradab seperti ini, betapa jauhnya antum dari ajaran agama dan sunnah Rasul. Bukan itu yang saya inginkan dan kita inginkan. Hah? Ini jangan kita hadapkan kepada orang, tapi kita hadapkan kepada kita. Jadi kalau kita menjumpai kesalahan saudara kita yang dia tidak maksum, sebagaimana kita juga tidak maksum, apa yang harus kita lakukan? Bukan apa yang kita tuntut dari saudara kita. Hah? Kita lanjutkan. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Husnul khuluqi ma'al ikhwani wal aqrani wal ashabi wal iktida'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Bersama teman-teman kita, ikhwan, bersama teman-teman kita, akron. Akron itu sesama dalam arti apa? Umur, ilmu, ataupun yang semisalnya. Wal ashab, dan sahabat-sahabat kita. Kita berakhlak yang baik kepada mereka. Kita berakhlak yang baik kepada mereka. Bukan karena satu dan lain hal. Karena apa? Iktidak bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang Rasul perintahkan kepada kita. Jadi kita berakhlak baik kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita. Bukan karena satu dan lain hal. Karena ini yang Rasul perintahkan kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, apa kata? Fa'innahu qala wa qad qila lahu. Ya, fa'innahu qala wa qad qila lahu. Sebagaimana bentuk peneladanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya beliau pelopor di dalam masalah ini. Yakni beliau adalah orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Betapa banyak kemudian orang-orang yang menyakiti beliau, tetapi akhlak beliau mulia. Ya? Kenapa Abu Faiz? Enggak. Ya, tapi akhlak beliau mulia. Sampai-sampai kemudian beliau pernah ditanya, waqad qila lahu, yakni ada orang ketiga di sana yang bertanya kepada beliau, ma khuira ma'u'ti al-mar'i, apa yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba? Apa sih yang paling baik? Dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang beraneka ragam ini, apa yang paling baik? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Maka ketika kita memiliki akhlak yang baik kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada karib kerabat kita, akron ini kalau bahasa kita mungkin apa? Liting ya. Hah? Sejawat, betul. Liting. Sejawat, betul ya. Sejawat itu resmi ya. Kalau liting resmi gak? Resmi juga ya, anggap resmi. Yakni apa? Kalau kita kalau kita kemudian memiliki akhlak yang baik kepada mereka, itu pada hakikatnya kita mengikuti atau patuh kepada perintah dari Rasulullah SAW. Husnul khuluq, yakni berakhlak yang baik kepada manusia. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, tahsinul uyub. Tahsinul uyub, ini kalau kita terjemahkan, memperbaiki kesalahan atau kemudian menutup aib. Memperbaiki kesalahan atau kemudian menutup aib. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki kesalahan atau menutup aib? Coba kita lihat bersama-sama. Wa minha tahsinu ma yu'ayinuhu minal uyubi ashabihi. Salah satu di antara hal yang terpuji yang dimiliki oleh seorang hamba muslim, apalagi ahlus sunnah, apabila dia menjumpai aib yang dilakukan oleh sahabatnya, dia tidak sebarkan, tetapi dia berusaha untuk menutupinya. Ya, dia tidak sebarkan aib yang dilakukan oleh saudaranya, tetapi kemudian dia berusaha untuk menutupinya, memperbaikinya, dan berusaha untuk apa? Mencari uzur. Kenapa saudaranya berbuat perbuatan tercela tersebut? Faqad qala Ibnu Mazin, dan sungguh telah berkata Imam Ibnu Mazin. Ini nukulatnya bagus-bagus, ikhwan. Ini nukilan ulama dari kalam ulama salafnya bagus-bagus. Ya. Antum kalau kemudian bersemangat, nukulat dari buku ini yang telah kita bacakan dan kita terjemahkan, antum kumpulkan dalam satu buku khusus. Banyak nukulatnya yang bagus-bagus. Ya. Dan saya sudah kumpulkan, yakni apa? Nukilan yang bagus-bagus. Lihat dong Ustaz, enggak dong, antum usaha sendiri. Wa qala Ibnu Mazin, dan berkata Imam Ibnu Mazin, ini bagus sekali. Al-mu'minu yatlubul ma'adhiral ikhwani wal munafiku yatlubu atharatihim. Seorang mukmin adalah yang menerima uzur, permintaan, alasan dari saudaranya. Sedangkan orang-orang munafik adalah seseorang yang berusaha mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya. Manhum munafik wal manhum mu'minin. Orang mukmin ketika dia melihat saudaranya berbuat aib dan saudaranya memberikan uzur kepada dirinya, begitu? Dia terima uzur saudaranya tersebut. Adapun orang munafik, maka ketika saudaranya tidak melakukan perbuatan aib, dia cari-cari, dia gali-gali. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas dan tegas mengatakan wala tajassasu. Jangan kalian menguntit, mencari-cari aib dari saudara kalian. Apa kata Imam Ibnu Mazin? Kata Imam Ibnu Mazin, seorang mukmin adalah orang yang pandai memberi uzur terhadap saudaranya, sahabatnya, temannya. Pandai memberi uzur, pandai menerima uzur. Adapun orang-orang munafik, maka mereka kerjaannya memang mencari-cari kesalahan aib saudaranya.
Sampai andai kata tidak ketemu lagi aib saudaranya, dia karang-karang. Na'udzubillah. Hah? Karena memang hobinya mencari aib saudaranya. Sampai udah gak ketemu lagi misalnya saudaranya melakukan aib di karang-karang. Dibuat-buat. Dikesankan saudaranya melakukan aib ini dan aib itu. Na'udzubillah. Ucapan yang bagus sekali dari Hamdun Al-Qasari. Ya? Hamdun Al-Qasar mengatakan, antum sering dengar ucapan ini, tapi mungkin tidak mengetahui siapa yang mengucapkannya. Apa kata Hamdun Al-Qasar? Izazdala akhun min ikhwanika fatlub lahu tis'ina uzran fa in lam yakbal dzalika fa anta mu'ayyibu. Apabila salah satu temanmu berbuat salah, maka coba engkau cari, ya. Apabila salah seorang di antara temanmu terjatuh kepada kesalahan, maka coba engkau cari 90 uzur bagi dirinya. Kalau temanmu terjatuh kepada kesalahan, oh mungkin dia seperti ini. Atau dia seperti itu. Cari sebanyak-banyaknya uzur bagi dia. Fa'in lam yakbal dzalika fa anta mu'ayyib. Adapun apabila engkau tidak melakukan hal yang seperti itu, maka pada hakikatnya engkaulah orang yang tercela. Tidak pandai memberi uzur, berbaik sangka, menutupi kesalahan dan memperbaiki keadaan saudaramu. Yang keberapa ini adabnya? Kedua. Ya tidak mesti sih disebut 1, 2, 3-nya ya. Kemudian yang selanjutnya, halaman yang ke-15. Jam berapa ini, ikhwan? Hah? 11.16. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, ma'asyaratul mu'min, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Ini sebagaimana wasiat Rasul yang tadi ya. Yang ada di muqaddimah kitab ini. Almaru ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Maka berhati-hati dari berteman, dari memiliki teman orang-orang yang rusak agamanya. Maka hendaklah kemudian seseorang ma'asyaratul mu'min, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Bergaul dengan orang-orang yang beriman. Ya, menjadikan orang-orang beriman itu sebagai sahabat. Apakah ini menunjukkan kita tidak perlu dan tidak boleh berteman atau kenal dengan kaum muslimin secara umum? Tidak seperti itu. Tetapi sudah barang tentu yang namanya sohbah itu berbeda, hanya sekedar kenal. Sohbah itu sahabat. Yang tingkatannya sudah lebih jauh daripada sekedar kenal. Iya kan? Kita lanjutkan. Wa minha mu'asyaratul mausuki. Maaf. Wa minha mu'asyaratul mausuki bidinihi wa amatinihi zahiran wa batinan. Di antara adab adalah bergaul dan dia berusaha memilih teman. Ya, dia berusaha memilih teman yang mausuk, yang teguh, yang berusaha taat bidinihi dengan agamanya. Berusaha mausuk itu apa ya? Teguh. Teguh memegang prinsip. Berusaha untuk taat, istiqomah. Istiqomah di atas apa? Bidinihi, di atas agamanya. Wa amanatihi, dan orang yang amanah. Dan amanahnya itu zahiran wa batinan, amanah yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian Al-Imam bawakan surat yang ada dalam Mujadilah atau Mujadalah ayat yang ke-22. Ini surat Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauma yu'minuna billahi wa yaumil akhir.
Kamu tidak akan mendapati, tidak menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah maupun hari akhir. Yuwadduna man hadallahu wa rasulahu. Yang kaum beriman kepada Allah dan hari akhir ini, bersamaan dengan itu, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini sesuatu yang tidak akan mungkin ada pada diri seseorang. Yakni dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir di satu sisi, tetapi kemudian dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini tidak mungkin ada. Lafaz la tajidu qauman, yakni tidak akan mungkin ada. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di satu sisi, di sisi yang lain dia menentang Allah. Maaf, seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir di satu sisi, dan kemudian di sisi yang lain dia menentang Allah dan Rasul-Nya. Ini tidak akan mungkin ada pada diri seseorang. Maka kalau dia menentang Allah dan Rasul-Nya, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan, ini tanda adanya masalah pada keimanannya. Kan begitu? Lafaz la tajidu qauman, itu tidak akan dijumpai. Dua hal ini bercampur pada diri seseorang. Ya? Yakni apa? Seseorang yang cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan bersama dengan itu dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kalau antum baca kelanjutan ayat ini Mujadalah ini panjang ya. Di dalam surat Mujadalah ini, ayat yang ke berapa ini? Yang ke-22 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan orang-orang ini akan mendapatkan 6 keutamaan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah dan hari akhir, membela agama Islam, mereka akan mendapatkan 6 keutamaan. Ya. Keutamaan yang pertama, akan ada iman di dalam hati mereka. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuatkan. Keutamaan yang ketiga, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Keutamaan yang keempat, Allah ridho kepada mereka. Keutamaan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan mereka adalah golongan Allah. Dan keutamaan yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan mereka sebagai orang-orang yang beruntung. Keutamaan yang pertama apa? Saya ulangi, keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan keimanan ke dalam hati mereka. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuatkan langkah mereka. Keutamaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga. Keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka. Keutamaan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan mereka sebagai Hizbullah, golongan Allah. Dan keutamaan yang keenam, mereka adalah orang-orang yang beruntung, humul muflihun. Jadi ada 6 keutamaan atas orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta saling berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Ada 6 keutamaan. Taib. Kita lanjutkan adab yang berikutnya. Berarti ini yang keempat ya. Al-jahul muasyarati, yakni sudut-sudut atau cara-cara di dalam bergaul. Ya, aujah itu wajah ya, wajah-wajah atau sisi-sisi cara-cara di dalam bergaul. Yakni kita ini tidak berhadapan dengan orang yang sama persis dengan kita dalam usia, dalam kedudukan, dalam harta, dalam ilmu. Kita tidak setiap saat ketemu dengan orang yang seperti ini. Terkadang kita ketemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, betul? Terkadang kita ketemu orang yang lebih tua dibanding kita.
Kita ketemu orang yang lebih muda dibanding kita. Kita ketemu yakni orang yang lebih alim dibanding kita, orang yang lebih jahil dibanding kita. Maka yang dimaksud dengan auju ini adalah sudut-sudut di dalam bergaul. Disebutkan di sana, halaman yang ke-15. Falil masayikhi wal akabir. Adapun apabila Anda bertemu dengan orang tua, bergaul dengan orang tua, masayikh orang tua, al-akabir orang-orang besar. Masayikh di sana lebih kepada apa? Lebih kepada umur, sedangkan al-akabir lebih kepada kedudukan. Adapun apabila Anda bergaul dengan orang yang lebih tua dan lebih tinggi kedudukannya dibanding Anda, apa yang harus dilakukan? Bil hormah, yakni hormat. Wal khidmah, melayani mereka. Wal qiyami bi asghalihim. Qiyam di sana bukan berdiri ya. Qiyam bi asghalihim itu artinya apa? Berusaha untuk membantu sugul, kerepotan, kesibukan mereka. Berusaha untuk membantu kesibukan mereka, kerepotan mereka. Ini kalau kita bertemu dengan orang tua yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita secara ilmu, secara jabatan, hormat. Ya. Khidmah, berusaha untuk membantu kesibukan-kesibukan yang mereka yang ada pada diri mereka. Ini yang pertama, mungkin dikasih nomor ya. Falil masayikhi wal akabir itu yang pertama. Yang kedua, walil akron wal awsati. Akron itu teman sejawat, wal awsat yang semisal. Teman sejawat semisal kita. Bin nasihati, bergaul dengan mereka dengan cara memberi nasihat. Ya. Wabbazlil mawjudil wal qawni indal ahkami. Bergaul dengan mereka dengan cara memberi nasihat. Yakni apa? Mendorong mereka agar patuh kepada hukum, kepada kebaikan. Dan berusaha, yakni apa? Mendorong mereka, menyemangati mereka agar patuh kepada hukum. Ya. Dan berusaha kemudian al-mawjud wal kauni indal ahkam malam yakun ithman. Berusaha memenuhi permintaannya selama tidak ada dosa padanya. Jadi kalau sahabat kita menginginkan sesuatu, teman kita yang sejawat menginginkan sesuatu, kalau kita mampu, kita bantu. Selama kemudian keinginannya itu tidak terdapat unsur dosa di dalamnya. Kemudian yang ketiga, walil muridina wal asagir, kepada murid dan orang-orang yang lebih kecil dibanding kita. Ada catatan kaki yang bagus sekali pada halaman apa? Halaman ke-15 itu catatan kaki yang ketiga. Ya. Buku ini kan telah ditahqiq ya oleh Dr. Amr Musa Basya. Sebagaimana antum bisa lihat di sampulnya. Buku ini sudah ditahqiq oleh Dr. Amr Musa Basya. Nah, beliau kemudian pada catatan kaki yang ketiga di halaman yang ke-15 ketika mengomentari lafadz murid, beliau mengatakan al-murid lafzu istikhdamuhum mutasawwafu lidilalati ala jamaah minal fuqara'ihim. Murid itu lafadz yang biasa beredar di lisan orang-orang sufi, yang biasa mereka sematkan
kepada orang-orang miskin di antara mereka. Memang lafadz murid ini asal muasalnya adalah dari jemaah tasawuf. Ya. Yang mereka sebutkan atau mereka yakni apa? Sandarkan kepada fuqaraihim, orang-orang miskin dari kalangan mereka. Ini sebagaimana ucapan Tajuddin As-Subki. Ini sebagaimana ucapannya Tajuddin As-Subki, Imam As-Subki. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Lalu apakah boleh mempergunakan lafadz murid? Al-jawab ya boleh. Karena lafadz murid itu pada sekarang telah memiliki makna yang lebih luas daripada apa yang dipergunakan oleh jemaah tasawuf sebagaimana yang diisyaratkan oleh Dr. Amr bin Musa. Ya. Boleh. Maknanya lebih luas. Dan nampaknya lafadz murid sekarang ini lepas dari apa yang kemudian ada pada keburukan orang-orang sufi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Tajuddin As-Subki di dalam kitab tersebut. Wal murid wal asagir bil irsyadi wa ta'addubi wa hamli ala ma yujibuhul ilm wa adabus sunnah wa ahkamul bawatin wal hidayatu ila takwimiha bihusnil adabi. Adapun kepada yakni orang yang lebih kecil ataupun murid, membimbing mereka. Membimbing mereka. Dan hamli ala ma yujibuhul ilm wa adabus sunnah, membimbing mereka. Dan mengajak mereka, membawa mereka untuk memenuhi kewajiban, ya, walhamlu ala ma yujibuhu, itu membimbing, membawa mereka untuk memenuhi kewajiban mereka, semisal ala ilm, menuntut ilmu, wa adabus sunnah, beradab dengan adab-adab yang sunnah, wal ahkamul bawatin, berhukum dengan hukum-hukum batin. Yang dimaksud ahkamul bawatin ini hukum-hukum batin semisal ikhlas, ya, sabar, syukur, qanaah, tawakal, itu dia ahkam bawatin. Wal hidayatu ila takwimiha bihusnil adab. Ya, dan menuntun mereka agar bisa menegakkan itu semua dengan sebaik-baik adab. Jadi ini diantara kefakihan seorang muslim, yakni ketika dia bertemu dengan seseorang, dia tidak pukul rata. Dia tidak pukul rata, semuanya dia perlakukan dengan sama. Ini bukan sesuatu yang fakih. Ya, dia mengetahui yang di hadapan dia ini siapa, harus diperlakukan seperti apa. Ini bukan dalam rangka hendak mencari muka atau berwajah dua, mudahana, enggak. Tetapi syariat Islam memang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dibedakan. Bahkan orang tua saja dibedakan oleh Rasulullah di dalam beradab mulia, betul? Orang tua kan sama-sama orang tua. Tetapi orang tua sebagaimana maklum ada ayah, ada ibu. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti ibumu? Kepada siapa kemudian ya Rasulullah ibumu? Lalu kepada siapa ya Rasulullah ibumu? Lalu kepada siapa ya Rasulullah bapakmu? Lalu kepada siapa ya Rasulullah karib kerabatmu yang terdekat, yang terdekat? Ini dibedakan oleh Rasulullah, betul? Padahal ini sama-sama saudara kita, orang tua kita. Ini bukan dalam rangka hendak bermuka dua mudahanah, bukan. Ya. Lihat ini. Jadi tidak benar kalau kemudian sikap seseorang itu sama aja ketika menghadapi siapapun. Ya. Tetapi sebagaimana catatan tadi ya, seperti yang saya katakan tadi.
Adapun andai kata kemudian kita telah sampai kepada derajat salah satu di antara tiga ini, anggaplah kita atas izin Allah sampai kepada derajat masayikh, yakni orang tua. Betul? Atau sampai kepada derajat al-akabir, orang yang lebih tinggi kedudukannya dibanding kebanyakan kaum muslimin. Kita jangan menuntut kaum muslimin untuk melakukan hal seperti ini. Hah? Kita jangan tuntut kaum muslimin untuk melakukan hal yang seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi ya. Baik. Kita lanjut. Halaman yang ke-16. Betul 16? Hah? Iya. As-safwu an asyarati. As-safwu an asyarati. As-safwu ini membersihkan atau memaafkan. Membersihkan atau memaafkan al-asyarat. Yakni kesalahan-kesalahan. Membersihkan atau memaafkan kesalahan-kesalahan. Asyarat ini lebih kepada apa? Bukan kesalahan, mungkin yang lebih tepat apa kekeliruan ya. Kalau kekeliruan itu mungkin lebih lekat kepada ada unsur ketidaksengajaan gitu ya. Betul ya? Al-asyarat ini adalah kekeliruan. Koreksi. Al-asyarat itu kekeliruan. Ya insya Allah antum maklum ya, maknanya adalah kesalahan yang terjadi tanpa sengaja gitu loh. Kesalahan yang terjadi tanpa sengaja. Ya. Nah, kesalahan kan sebabnya beraneka ragam. Ada yang memang disengaja oleh pelakunya. Misalnya apa? Dia mencari sendal yang bagus ketika ke masjid. Dia pulang membawa sendal yang paling bagus dari yang ada di depan masjid. Itu sengaja dia. Andai kata kemudian tanpa sengaja dia membawa sendal yang bukan milik dia, betul? Maka sang pemilik sendal kemudian mencari, mana sendal saya? Oh diambil dia, memang dia sentimen kok sama saya. Nah ini nggak seperti itu keadaannya. Ya. Kalau yang satu disengaja, kalau yang satu mungkin tanpa sengaja. Al-atharat ini adalah kesalahan yang terjadi tanpa sengaja. Tanpa direncanakan. Kemudian Al-Imam mengatakan, wa min hasaffu an asyaratil ikhwan. Di antara adab yang terpuji adalah kita memaafkan kekeliruan saudara kita. Memaafkan kekeliruan saudara kita. Bukan cuma sekedar memaafkan, tetapi watarku ta'nibihim 'alaiha, dan menghilangkan keinginan untuk membalasnya. Menghilangkan keinginan untuk membalasnya. Ya. Jadi ini diantara adab akhlak yang baik ketika kita bergaul. Yakni apa? Memaafkan kekeliruan saudara kita. Bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi masih menginginkan untuk membalas. Ini bukan memaafkan sebenarnya ya. Tetapi dia memaafkan sekaligus watarku, yakni meninggalkan keinginan untuk membalasnya. Dalil-dalilnya banyak sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim dalam masalah ini ya. Nah di sana dibawakan ucapan Fudail bin Iyad. Qala Fudail ibnu Iyad. Berkata Fudail bin Iyad. Beliau disebutkan biografinya itu secara ringkas. Di mana? Di catatan kaki yang pertama. Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashar Abu Ali. Ya. Lahir di Khurasan. Kemudian ya mendengar hadis dari berbagai macam ulama. Tinggal di Mekah sampai wafat pada tahun 187 Hijriah. Itu Fudail ibnu Iyad. Seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in. Fudail bin Iyad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau mengatakan,
Ya. Al-futuwatu saffu an asyaratil ikhwan. Fakama yajibu anil abdi, alal abdi adabu ma'a sayyidihi. Kita ucapkan dulu ucapan apa Imam Fudail bin Iyad. Ya, kita terjemahkan dulu ucapan Imam Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwasanya yang namanya kedermawanan adalah mudah memaafkan kekeliruan yang dilakukan oleh saudaranya. Ul futawatu saffu an asyaratil ikhwan. Yakni yang namanya kedermawanan adalah engkau mudah memaafkan kekeliruan yang terjadi pada diri saudaramu. Imam Ibnul Arabi berkata, baris kelima halaman ke-16, baris kelima dari atas. Wa qala Ibnu Arabi, ketemu yang kita baca nih? Wa qala Ibnu Arabi, tanasa masawil ikhwan yadum laka wudduhum. Lupakanlah kekeliruan saudaramu, maka niscaya akan abadi cinta mereka kepada dirimu. Orang gak suka pada sahabat yang selalu mengingat-ingat kesalahan sahabatnya yang lain. Gak suka. Bahkan kadang-kadang yakni apa? Dijadikan senjata. Kan dulu kan kamu yang seperti ini kan, yang melakukan maksiat itu dan ini kan, kamu dulu kan yang seperti itu kan, dijadikan senjata, diingat. Hafal tempat melakukan kemaksiatannya, jenis perbuatan kemaksiatannya, sampai hafal coba. Dulu yang begini kan, pada tanggal ini, jam segini, bulan ini. Kayak nggak ada kerjaan lagi aja. Lebih baik dia mengingat-ingat kesalahan dia. Iya kan, daripada mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kamu yang seperti itu. Pada tanggal ini, jam segini, kesalahannya seperti itu. Orang itu gak suka. Betul misalnya, betul. Betul saya berbuat salah. Sebagaimana betul antum berbuat salah. Begitu ya. Tapi apakah secara pembawaan tabiat kita suka kesalahan kita diingat-ingat oleh saudara kita? Apalagi kesalahan yang terjadi tanpa ada unsur kesengajaan. Betul-betul tidak ada rencana, tiba-tiba saja terjadi kesalahan tersebut tanpa direncanakan sebelumnya. Apalagi kalau kemudian kesalahan itu kita sudah meminta maaf. Kita sudah bertobat darinya, kemudian diungkit-ungkit, diingat-ingat dan seterusnya. Maka yang model kayak gini akan menjauhkan rasa cinta sesama kaum muslimin. Maka kata Imam Ibnul Arabi dengan alif lam. Ibnul Arabi. Ya, bukan tanpa alif lam. Kalau tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Ya, itu dua orang yang berbeda. Ya. Dua orang yang berbeda. Ya. Kata Imam Ibnul Arabi, tanasa musawwiyal ikhwan yadum laka wudduhum. Yakni apa? Berusaha untuk melupakan kesalahan saudaramu, maka niscaya cinta mereka akan langgeng kekal bersamamu. Ini bukan berarti menutup pintu nasihat ikhwan, enggak. Melupakan kesalahan saudara kita bukan berarti menutup pintu nasihat, tidak. Jadi antum jangan membayangkan bahwasanya apa melupakan kesalahan saudara kita, itu maknanya membiarkan mereka terjatuh kepada kesalahan. Ini dua perkara yang berbeda. Makanya agar jangan sampai kemudian seseorang punya prasangka seperti ini, Al-Imam bawakan di dalam adab ini, sebelum beliau tutup adabnya, ucapan Zunnun al-Misri. Lihat halaman yang ke-17. Ini kan masih satu poin. Ya, berusaha melupakan kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita.
Tetapi bukan berarti menutup pintu nasihat. Agar kemudian seseorang tidak salah paham di dalam masalah ini, Al-Imam bawakan ucapan Az-Zunnun Al-Misri. Baris ketiga dari atas, halaman ke-17. Qala Az-Zunnun, berkata Zunnun, ya, Zunnun ini zahid, abid, masyhur. Namanya Thauban bin Ibrahim. Ya. Zunnun Al-Misri. Apa kata Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala? Alaika bisohbati man taslamu minhu fi dhahirika wa tu'ayyinuka ru'yatuhu alal khair wa yuziruka maulaka. Apa kata Zunnun Al-Misri? Bergaulah dengan orang yang baik. Bergaulah dengan orang yang baik secara zahir. Secara tampilan zahir yang engkau lihat darinya. Fi zahirika. Yang engkau lihat darinya. Yakni urusan hati, ya urusan dia. Kalau tampilan zahirnya baik, maka kita bergaul dengannya. Bergaulah dengan orang yang tampilannya selamat secara zahir. Wa yu'ayyinuka ru'yatuhu alal khair. Ya. Yang membantumu menuju pintu-pintu kebaikan. Wa yuzakiruka maulaka. Dan apabila engkau melihatnya, engkau akan ingat kepada Rabbmu. Ya ada orang yang kayak gini ya jemaah ya. Ada orang yang kalau antum lihat, antum langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sedang mentajsim orang itu, yakni Allah itu sendiri, bukan. Tapi ada orang yang kayak gini ya. Ada gak? Ada. Sebagaimana ada orang yang antum lihat, antum langsung ingat perdagangan. Sahih? Ada orang yang antum lihat, antum langsung ingat fulus. Duit gitu ya. Ada orang yang kayak gini? Ada. Ada orang yang antum lihat, antum langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum langsung ingat ngaji. Antum langsung ingat sholat berjamaah. Antum langsung ingat kemudian menuntut ilmu. Antum langsung ingat nasihat. Antum langsung ingat membaca Al-Quran. Ada orang yang modelnya antum lihat, langsung antum ingat ke itu. Tapi ada orang yang antum lihat, ingatnya dagang, ingatnya main bola, ingatnya begadang, ingatnya keluyuran. Ada orang-orang kayak gitu? Ada. Ketawa-ketawa. Lalu bagaimana cara kita? Maka kalau kita memiliki teman, seharusnya teman itu apabila engkau melihatnya, yuzakiru kali maulaka. Ketika engkau melihatnya, engkau jadi ingat Rabbmu gitu loh. Ini bukan dalam rangka hendak mentasbih atau mengatakan bahwasanya teman itu adalah titisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak begitu. Ya, bukan seperti itu. Baik. Kita lanjutkan kepada adab yang berikutnya. Enggak tahu saya yang keberapa nih, ya. Ya, seperti itulah. Muwafaqatul lil ikhwan, yakni berusaha sepakat atas perkara-perkara yang diperbolehkan dengan teman. Ya. Berusaha sepakat atau sependapat pada perkara-perkara yang diperbolehkan dengan teman. Ya, pada perkara-perkara yang mubah, yang masih berada di dalam koridor syar'i, berusaha sepakat. Kalau menurut saya, yang lebih enak adalah ini. Oh ya, saya sepakat sama kamu. Sepakat.
Tidak perlu memancing perdebatan. Kadang-kadang kemudian permusuhan itu terjadi karena perdebatan yang muncul dari perkara yang sepele. Iya kan? Betapa banyak kemudian permusuhan menjadi besar gara-gara perdebatan yang muncul dari perkara yang sungguh sangat sepele. Yang pada hakikatnya nggak ada harganya itu. Hah? Berdebat tentang sesuatu yang perkaranya remeh-temeh sepele. Yang andai kata kemudian kita diam atau sepakat dengan dia tidak merugikan pun tidak melanggar syariat. Tetapi terkadang sebagian orang memang sukanya berbeda pendapat dengan saudaranya. Saudaranya mau ke kiri, dia ke kanan. Kalau dia lihat saudaranya ke kanan, saya harus ke kiri. Pokoknya saya harus tampil beda dengan dia. Kalau tidak, saya tidak eksis. Pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka seharusnya kita berusaha untuk menyepakati saudara kita. Lihat nasihat dari Syekh. Wa minha, dan diantaranya kilatul khilaf lil ikhwan, menyedikitkan khilaf dengan saudara kita, teman kita. Menyedikitkan khilaf. Pintu khilaf dan berusaha menyepakati mereka di dalam perkara ilmu yang berada di dalam koridor syariat. Apalagi kalau kemudian itu bukan perkara ilmu. Hanya perkara-perkara mubah seperti biasa. Menurut saya enakan makan bubur itu diaduk. Iya, saya sepakat sama kamu. Selesai sudah. Kelas. Tidak perlu berdebat. Oh, bagi saya bagusan tidak diaduk. Ya ini betul ikhwan. Kadang-kadang sebagian teman-teman itu kurang kerjaan. Saya melihat ini di media sosial. Betul, kurang kerjaan. Memperdebatkan bubur diaduk, tidak diaduk. Hah? Makan mie itu sebagusnya apa? Mie-nya dimakan dahulu, pangsitnya di belakangin. Atau pangsitnya dahulu, mie-nya di belakangin. Ini apa? Gak ada kerjaan ini. Walaupun cuman sekedar lucu-lucuan. Enggak Ustadz, kami cuman sekedar lucu-lucuan. Memang sudah kelebihan waktu kita untuk ngurusin yang model kayak gitu. Hah? Saya sih lebih suka makan bubur diaduk. Saya sepakat sama Anda. Selesai sudah, kholas. Beres kan? Hah? Tidak perlu dibahas. Oh, diaduk itu nggak bagus. Yang lebih bagus makan tanpa diaduk. Enggak. Wah, akhirnya apa? Gara-gara bubur diaduk, berpisah majelis. Apa? Buat apa coba berdebat masalah-masalah seperti itu? Bahkan di dalam perkara-perkara yang masih di dalam koridor syariat, kata Al-Imam, kita harus berusaha menyepakati saudara kita. Karena ukhuwah Islamiyah itu terkadang dah mungkin kedudukannya lebih tinggi dibanding apa? Khilaf fikih. Ada khilaf-khilaf fikih yang memang diperbolehkan ya. Tetapi menjaga ukhuwah Islamiyah itu harus lebih didahulukan daripada khilaf fikih. Apalagi khilaf fikihnya muktabar. Ya? Ada sebagian saudara kita misalnya mengatakan yang sunat adalah apa? Perkara seperti ini. Dan kita tahu bahwasanya ada khilaf di dalam masalah itu. Maka kita sepakati dia di dalam masalah ini sudah. Toh perkaranya lapang. Hah? Perkaranya lapang. Lihat ini ucapan Abu Usman. Beliau mengatakan. Ya. Beliau mengatakan. Masih di dalam apa? Di dalam pasal ini. Muwafaqatul lil ikhwani khairum min syafaqati alaihim. Terkadang berusaha sepaham dengan saudaramu itu lebih baik daripada engkau bersama-sama mereka. Yakni membersamai mereka. Terkadang engkau bersepakat dengan temanmu itu lebih baik daripada kemudian engkau bersama-sama dengan mereka. Pada perkara-perkara yang kemudian lapang di dalamnya, masih berada di dalam koridor syar'i,
Ya, kalau terjadi perbedaan pendapat di antara saudara-saudara kita sesama muslim, maka cobalah kita sepakat atas satu pendapat selama pendapat tersebut tidak melanggar syar'i. Iya kan? Sudah tahu ini ya, orang ini orang yang keras. Betul? Orangnya keras, suka memasakkan pendapat. Saya lebih suka bahwasanya banner itu warnanya putih tanpa ada warna yang lain. Orangnya keras ini ya. Banner itu warnanya putih tanpa ada warna yang lain. Mau banner warna putih, warna hijau, itu kan gak ada urusan secara syar'i, betul? Ya sudah, kita sepakati saja, selesai urusan. Enggak, jangan putih, warna yang lain aja. Sudah tahu dia tabiatnya kayak gitu. Kalau ditentang kemudian apa? Marah. Ada yang model seperti ini? Ada. Ini nggak menyinggung siapapun di antara antum. Kalau antum kesinggung ya terserah. Hah? Banner itu warna apa? Gak ada urusan kan ikhwan? Hah? Gak ada urusan banner itu. Banner itu yakni apa? Spanduk itu seperti apa? Desainnya. Kalau mau bikin apa? Desain tablik akbar. Betul ya? Itu gak ada urusannya. Selama kemudian desainnya itu benar, secara syar'i, tidak keluar dari koridor syar'i. Tapi ada yang bagus kayak gini, ada yang bagus kayak gitu. Nah tiba-tiba ada seseorang yang Anda tahu tabiatnya seperti itu, bagi saya kayak gini. Ya sudah, yang lain berlapang diri. Udah kita sepakat sama pilihan dia. Beres kan? Hah? Jangan kemudian kok pendapat dia terus yang dibenarkan ya dimenangkan. Ini bukan masalah menang kalah, ini masalah ukhuwah Islamiyah. Baik, lanjut. Alhamdulillah tana, yakni memuji ketika berterima kasih. Memuji ketika berterima kasih. Nah ini nih ya, mentang-mentang sudah menjadi sahib teman, kalau dia memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak berterima kasih dan memuji dirinya. Wah dia kan sahib saya, nggak perlu terima kasih. Nggak seperti itu keadaannya. Walaupun dia adalah teman kita, saudara kita, sahabat kita, kalau dia melakukan kebaikan, puji dia. Terima kasih ucapkan kepadanya. Iya. Al-Imam mengatakan, wa minha, dan diantaranya ayyahmadahum ala husni sanaihim. Pujilah temanmu karena perbuatan baik mereka. Wa in lam yusa'unahum biyat, walaupun mereka tidak membantu engkau lewat perbuatan nyata. Karena terkadang kita menganggap bahwasanya apa? Saran itu bukan bantuan. Yang namanya bantuan itu apa? Tenaga sama fulus. Kalau saran, ente dikit-dikit saran, dikit-dikit ide, dikit-dikit masukan. Siapa saja sanggup bos. Kadang-kadang kita anggap bahwasanya masukan, ide dan saran itu bukan bantuan. Betul atau betul? Hah? Betul atau betul? Betul ya. Kadang-kadang kita anggap yang namanya saran, ide, masukan itu bukan bantuan. Yang namanya bantuan itu uang. Yang namanya bantuan itu tenaga. Kalau saran, saran lagi, saran lagi. Wa in lam yusa'unahum bil yad, walaupun mereka itu tidak membantu dengan yad tanganmu. Yakni mereka itu membantu mungkin hanya dengan saran, dengan masukan, dengan perhatian. Karena sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, niatul mu'min ablughu an amalihi. Niat seorang mukmin lebih kuat ketimbang amalnya. Ini hadis dhaif. Niatul mu'min ablughu an min amalihi, ini hadis dhaif. Ya, yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sebelumnya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam melemahkan hadis ini. Bisa dilihat di Ad-Dhaifah nomor 2266. Ini lemah ini, hadis dhaif. Tetapi kandungannya benar. Niat seorang mukmin itu terkadang lebih kuat dibanding amalnya. Makanya ketika seorang mukmin berniat ikhlas tulus karena Allah, walaupun dia tidak jadi beramal,
Allah ganjar dengan ganjaran untuk ketulusan, kesungguhan niatnya. Iya kan? Ini penjelasan yang indah sekali dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketika Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini lemah, tapi Ibnu Hajar kemudian mengatakan, adapun kandungan hadis ini, maka ditinjau dari sisi yang pertama, bahwasanya hati sebagai tempat niat adalah raja atas seluruh amal. Maaf, hati sebagai tempat niat adalah raja atas seluruh anggota tubuh. Maka niat lebih kuat daripada amal anggota tubuh. Itu yang pertama. Hati tempat niat. Betul? Dan hati adalah raja atas seluruh anggota tubuh. Betul? Itu hadis, ya. Ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuhmu ada segumpal daging. Apabila bagus daging tersebut, akan bagus seluruh anggota tubuh. Apabila buruk anggota tubuh tersebut, maka akan buruk seluruh anggota tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalb. Apa al-qalb itu? Diterjemahkan. Apa al-qalb itu? Hati atau jantung? Iya, saya sepakat sama kamu. Selesai. Beres. Yang penting kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud itu al-qalb, betul? Iya. Sebagian orang memperdebatkan al-qalb itu hati atau jantung dengan perdebatan yang panjang, ada thread yang dibangun di atas itu ya. Al-qalb itu hati, al-qalb itu jantung. Ya. Antum al-qalb itu hati atau jantung? Ya, saya sepakatlah. Selesai sudah. Beres. Mau jantung, mau hati, pokoknya kita tahu itu maksudnya. Iya toh? Kita tahu maksudnya itu yang diinginkan oleh Rasulullah, segumpal daging itu. Mau dinamakan al-qalb, mau dinamakan jantung, mau dinamakan apapun oleh manusia, tetapi kita paham yang dimaksud oleh Rasul adalah segumpal daging itu. Selesai. Beres toh? Maka apabila segumpal daging ini bagus-bagus seluruh anggota tubuh, apabila segumpal daging ini buruk-buruk seluruh anggota tubuh. Maka betul bahwasanya niat, maaf, hati sebagai tempat niat atau jantung sebagai tempat niat itu adalah lebih kuat daripada amal. Karena yang namanya raja itu lebih kuat daripada yang dipimpin. Dan hati kedudukannya sebagai raja. Betul. Belum lagi kata Ibnu Hajar sisi yang kedua, bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang yang berniat untuk mengerjakan kebaikan dengan niat yang benar dan tulus, andai kata kemudian tidak jadi mengerjakan kebaikan tersebut karena ada halangan-halangan uzur-uzur syar'i, maka dia tetap mendapatkan ganjaran sesuai dengan kadar kesungguhan niatnya. Maka niat memang lebih kuat dibanding amal. Secara kenyataan itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika kemudian menjelaskan makna dari hadis ini. Walaupun hadisnya dhaif. Saya agak lupa Ibnu Hajar mendoifkan atau tidak. Seingat saya beliau mendoifkan hadis ini juga. Seingat saya. Ya, seingat saya yakni apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani mendoifkan juga. Waqala Ali, berkata Ali, yang dimaksud Ali di sini Ali bin Abi Thalib. Kemudian disebutkan karamallahu wajahu. Yang artinya ini semoga Allah memberkahi wajahnya, menyinari wajahnya. Ya, ini sebenarnya yakni apa? Lafat karamallahu wajahu ini yakni lafat yang populer di dalam mazhab Syiah Rafidah. Tetapi bukan berarti orang yang mempergunakan lafat karamallahu wajahu ini pasti orang Syiah. Karena ada a'immah Ahlussunnah pun yang mempergunakan lafat karamallahu wajahu untuk Ali. Di antaranya Imam Tohawi. Imam Tohawi dalam akidah Tohawiyah ketika menyebut Ali pun Ali karamallahu wajhahu. Maka tidak mesti seseorang yang menyebutkan Ali dan menggelari dengan karamallahu wajhahu itu adalah seorang Syiah. Walaupun lafaz ini populer di sisi Syiah. Tapi jelas yang lebih benar, yang lebih baik ya adalah radhiyallahu anhu. Jelas itu yang lebih baik. Biasanya apa? A'immah dari Kuffah. Imam-imam dari Kuffah, imam-imam kaum muslimin dari Kuffah yang menggelari Ali dengan karamallahu wajhahu. Ya, karena pengaruh Ali bin Abi Thalib secara khusus dan Ahlul Bait secara umum di Kuffah kuat sekali. Kuat sekali. Pengaruh mereka
pengaruh Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait di Kufah itu sangat kuat sekali. Ya. Makanya jangan heran Imam Abu Hanifah sebagai Ahlul Kufah itu berguru kepada Zainal Abidin. Zainal Abidin itu salah seorang di antara Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Rasulullah. Ya karena Zainal Abidin ya itu yakni apa? Ke Kufah. Pengaruh Ahlul Bait di Kufah itu kuat sekali. Tetapi bukan berarti Imam Abu Hanifah, Imam Tohawi, kemudian ini Abul Barakat Al-Ghazi, mereka adalah orang-orang Syiah. Walaupun betul kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, lebih utama menggelari Ali seperti sahabat-sahabat yang lain. Dan gelar tersebut adalah gelar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk mereka. Radhiyallahu anhu. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Man lam yahmil akhahu ala husni niyatih, lam yahmadahu ala husni son'ati. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan siapa yang tidak menghargai niat baik dari saudaranya. Dia tidak menghargai niat baik saudaranya. Dia tidak menghargai keinginan baik saudaranya. Lam yahmadahu ala husni son'ati. Maka dia yakni yang tidak menghargai tersebut tidak akan dipuji walaupun berbuat kebaikan. Siapa yang tidak menghargai niat baik saudaranya, maka dia tidak akan dipuji meskipun berbuat kebaikan. Ini ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjutkan kepada yakni halaman yang ke-18. Tarkul hasadi. Menjauhkan diri dari hasad terhadap teman. Menjauhkan diri dari rasa hasad kepada teman. Ini penyakit hasad ini penyakit yang menimpa siapa saja, terutama kepada al-aqran. Orang yang sejawat. Betul? Hah? Pedagang hasadnya sama pedagang. Iya kan? Pedagang hasadnya sama pedagang. Sebagaimana guru hasadnya kepada guru yang lain. Murid hasadnya kepada murid yang lain. Jarang dijumpai, bukan berarti tidak ada guru hasad kepada murid. Atau kemudian guru hasad sama murid. Atau kemudian pedagang hasad sama ustadz. Jarang dijumpai, bukan tidak ada. Tetapi hasad ini penyakit yang biasa menimpa al-aqran, teman sejawat. Iya. Dan hampir sedikit orang yang selamat dari rasa hasad ini. Khususnya terhadap al-aqran. Makanya dikatakan wa minha ala yakhsudahum ala mayyara alaihim min athari nikmatillahi. Hindarilah rasa hasad dari apa yang engkau lihat ada pada diri saudaramu berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hasad dari apa yang engkau lihat berupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri saudaramu. Ya, dagangnya maju hasad. Apalagi hasad dalam perkara dunia, ini jelas sesuatu yang tercela. Ya, dagangnya maju hasad. Nauzubillah min zalik. Ya. Bal kata al-imam yafrahu bidzalika wa yahmaduhu Allahu ala dzalika kama yahmaduhu iz kanat alaihi. Bahkan sepatutnya engkau berbahagia ketika saudaramu diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi apabila Anda pedagang, punya teman pedagang lain, betul? Kemudian bersamaan dengan itu kelihatan dagangannya rame. Nah ini,
Kalau tidak pandai-pandai menjaga hati, biasanya timbul rasa hasad. Betul? Tapi kata Al-Imam, seharusnya Anda bergembira. Kok bisa-bisanya kita gembira dagangan dia rame gitu ya? Gimana caranya? Ya hadirkan berbagai macam kemungkinan. Oh, dagangnya rame. Betul ya? Maka apa? Dia akan bisa memperpanjang kiosnya, tidak perlu lagi ngutang kepada saya. Lagian kalau saya diutangin juga saya nggak punya uang. Ya kan? Oh, dagang dia rame. Kalau begitu minimal saya terbebas dari mendengar keluh kesah dia. Ada orang-orang yang dagangnya sepi keluh kesah terus ya. Astagfirullah, ini dagang sepi terus ya, keluh kesah ya. Bayangkan coba, antum sudah dagangan antum sepi, ada saudara antum yang dagangannya sepi keluh kesah sama antum, apa nggak repot? Ini antum usahanya lagi sepi. Usaha antum lagi sepi. Ada akron antum, teman antum yang usahanya sepi juga. Dia keluh kesah sama antum. Repot ya. Udah sibuk apa? Menanggung beban derita. Diceritain lagi sama dia. Kalau dagangan dia rame, minimal antum tidak mendengar keluh kesah dia. Bergembira. Alhamdulillah hari ini dagangnya rame, dia nggak keluh kesah deh. Hadirkan berbagai macam, coba kita olah berbagai macam kemungkinan untuk bisa bergembira dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepada dia. Yang kata para ulama, toh itu hanya nikmat dunia. Buat apa saya hasad kepadanya? Toh itu hanya nikmat dunia. Ya, ini kata Siri As-Sakti. Toh itu hanya nikmat dunia, buat apa saya hasad kepadanya? Andai kata saya mau hasad kepada seseorang, niscaya saya akan hasad kepada apa yang disabdakan oleh Rasul. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Itu saja kan? Dan itu bukan hasad tetapi ghibtah. Akan tetapi kata Al-Imam, seharusnya engkau bergembira. Bergembira dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Ya? Wa yahmadullahu ala zalik. Dan engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal ini. Kama yahmaduhu izkana alaihi. Sebagaimana engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nikmat tersebut ada pada dirimu. Ini betul-betul perkara sulit ini. Ini indah diomongin tapi ini sulit dikerjain. Ya, sulit untuk dikerjain. Tapi faidahnya banyak gitu loh. Faidahnya banyak, menghilangkan rasa hasad itu faidahnya banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegur orang-orang yang memiliki rasa hasad terhadap nikmat dunia yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat apa itu? Surat An-Nisa ayat yang ke-54. Masih ketemu yang saya baca ini? Masih bisa mengikuti? Surat An-Nisa ayat yang ke-54. Fa inna Allah ta'ala dzamal hasidin ala dzalika biqaulihi ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela al-hasidin, orang-orang yang hasad. Hasad di dalam perkara ini, hasad di dalam perkara dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma'athahumullahu min fadlihi. Apakah mereka merasa dengki lantaran karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian di antara mereka? Apakah mereka orang-orang yang hasad ini merasa dengki kepada pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang selain mereka? Ini namanya kalau di dalam bahasa namanya istifham inkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban tetapi pengingkaran yang artinya tidak layak kalian benci. Ini namanya istifham inkari. Apakah kalian merasa dengki? Maknanya kalian tidak layak merasa dengki lantaran karunia nikmat yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian. Nggak layak kalian benci. Yang kata Sari As-Sakti tadi, ini toh hanya dunia yang berlalu sedemikian saja. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, wala tahassadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Ya, itu di mana?
di halaman ke-18 baris yang terakhir. Wala tahassadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Hadis ini, hadis yang panjang, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana antum bisa lihat, yakni apa? Di catatan kaki yang keempat. Kemudian kita lanjutkan halaman yang ke-19. Kalau sudah masuk waktu zuhur, informasikan ke saya ya. Hah? 1 menit lagi? Aish. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaannya nanti. Ya, pertanyaannya nanti pada sesi nanti malam dan pada sesi besok malam. Nah, begitu ya. Pada sesi nanti malam dan pada sesi besok malam. Sesi kedua dan sesi kelima insyaallah ta'ala. Kita tutup sampai di sini insyaallah ta'ala. Nanti jam berapa kita jumpa? Jam 5 ya. Insyaallah ta'ala kita akan jumpa nanti lagi pada sesi yang kedua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.